Oke, halo semuanya, balik lagi sama saya Reza Koroli Putra. Oke, pada kesempatan kali ini saya bakal coba sedikit memperkenalkan atribut baru yang udah saya tambahin di Laravel. Nah, nanti atribut ini itu ada di model ya, atribut model. Nah, jadi fungsinya seperti ini. Jadi misalnya kasusnya kayak gini. Saya udah ngoding banyak gitu ya dari fitur beberapa fitur CRUD. Nah, karena si Laravel ini kan menggunakan MVC gitu ya, konsep MVC atau model view controller gitu ya. Nah, misalnya saya udah ngoding nih fungsi CRUD gitu ya. Udah jadi semua untuk CRUD-nya. Nah, tiba-tiba atasan itu minta untuk ngubah nama tabel dari untuk mengubah nama kolom dari tabel tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hanya cuma ngubah nama tabelnya aja sih itu nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini yang tadinya nama tabelnya products dan kita di sini punya model products, kita bisa manfaatin properti yang namanya table ya, protected table. Kita ubah aja ininya jadi sesuaikan dengan nama tabelnya gitu ya. Tapi untuk yang kolom gimana? Nah, jadi misalnya yang kolom ini berubah gitu. Nah, dan kita udah telanjur ngoding nih. Kan kalau misalnya kita mau nampilin data tuh kayak gini ya. Misalnya di sini saya punya variabel data gitu ya. Dan di sini untuk ngeget data kan biasanya kan model titik dua titik dua, terus kita cari pakai kondisi gitu ya. Nah, baru kita get datanya untuk ngambil semua data gitu. Nah, untuk di bagian view-nya, oke ini di bagian controllernya ya. Kita anggap ini di bagian controller gitu ya. Nah, untuk di bagian view-nya kita bisa lakukan perulangan gitu ya. For each data sebagai item gitu ya. Nah, ini untuk nampilin datanya kita bisa kayak gini. Item, tanda panah kanan, terus nama kolomnya gitu ya teman-teman. Nah, misalnya kita sepakat bahwa udah jadi nih harga beli gitu ya untuk menampilkan harga beli. Nah, awal udah kayak gini. Awalnya udah kayak gini ya. Kolomnya adalah harga beli. Nah, ini hanya untuk read data ya. Ini read data. Nah, begitupun kalau misalnya kita mau melakukan insert kan biasanya kita panggil modelnya, terus panggil function create gitu ya. Nah, di sini baru kita masukin. Nah, contohnya tadi harga beli. Nah, ini biasanya diambil dari request. Ini diambil dari harga beli. Nah, harga beli ini adalah ngambil dari si input ininya ya. Kan kalau misalnya di front end-nya kan nanti kan ada tag input gitu ya gini. Nah, input. Nah, ini diambil dari atribut name ya. Di sini harga beli. Nah, kita udah punya nih codingan HTML, kemudian di controllernya juga itu udah CRUD-nya udah jadi semua gitu. Dan kalau misalnya kita mau ngubah nama si kolom tersebut, ya kita mau nggak mau harus ngubah satu persatu gitu. Ini si harga beli, misalnya ini ada di bagian view-nya, kita sepakat nggak mau nama kolomnya menjadi harga beli. Ternyata ada perubahan. Kita menggunakan pakai Pascal case gitu ya. Nah, kayak gini. Ini hanya berbeda sedikit pun ini akan berpengaruh errornya nanti kalau misalnya berbeda ya. Karena itu nama kolom. Nah, misalnya di sini kita harus input harus ngerubah juga di name input atributnya. Ini jadi harga beli. Nah, ini harus kita ubah satu persatu. Yang ini pun harus kita ubah jadi harga beli. Nah, yang ini juga harus kita ubah karena ini kan berubah ya. Di sininya berubah ya berarti di sini harus kita ubah juga harga beli. Kecuali kalau misalnya di sini pengen tetap harga beli, ya teman-teman di sininya nggak usah ubah. Kan biasanya kayak gitu ya. Kita ngambil input itu dari atribut name, ngambil value inputnya. Nah, tapi ini tetap gak praktis teman-teman. Ini hanya dua aja. Bagaimana dengan yang update-nya? Ya sama, kita harus ngubah gitu ya. Nah, maka dari itu saya udah membuat fitur untuk tidak mengubah satu persatu gitu. Saya hanya mengubah dari si modelnya aja dan itu nanti akan nge-efek ke semua yang memakai atribut tersebut.
Misalnya di view kita ada memakai atribut yang sebelumnya, yang lama gitu. Yang lama itu saya udah ngoding pakai atribut product cost gitu ya. Nah, ini untuk memanipulate kolom gitu ya, untuk manipulasi kolom ketika kita mau menampilkan data. Jadi kita pakai atribut yang namanya manipulate columns gitu ya. Nah, terus yang change attribute ini adalah saya juga memanipulasi seolah-olah ketika proses create ini ya. Nah, proses create ini dipanggil, saya nggak perlu ngubah codingan yang ada di sini, gitu. Ini saya memanipulasi seolah-olah kan tadi sebelumnya harga beli ya, kita balikin lagi ke harga beli. Ini semuanya kita ubah jadi harga beli aja. Harga beli gitu ya. Nah, ini nanti di bagian parent dari si model tersebut itu dia akan mengubah harga beli ini menjadi harga beli gitu ya. Itu nanti akan terubah secara otomatis teman-teman. Ketika teman-teman menambahkan atribut ini gitu ya. Oke. Di sini saya contohin dulu ya. Kalau misalnya nggak merubah atribut itu pasti akan error seperti ini ya teman-teman. Nah, ini saya nggak ngoprak-ngaprik bagian atribut ini ya. Saya benar-benar nggak nyentuh codingan view dan controller ya. Oke, teman-teman perhatikan, saya hanya menyentuh codingan model aja. Di sini misalnya atasan meminta untuk merubah kolom harga beli yang ada di tabel products gitu ya. Nah, kolom harga beli ini coba kita ubah. Kita coba pakai Pascal case ya, teman-teman. Jadi kayak gini, harga beli. Kita save aja langsung. Nah, ini kita refresh lagi. Oke. Di sini emang tidak nampak error, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini harga belinya jadi RP0 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat datanya, harga belinya itu nggak 0 gitu ya. Nah, harga belinya sekian. Nah, kalau misalnya kita hard code ya, kita harus ngubah di bagian view-nya gitu ya teman-teman. Nah, di view-nya itu kan kalau misalnya project-nya udah gede itu kita lumayan bingung juga ya. View-nya ada di mana? Kadang ada di subfolder lagi gitu ya. Nah, untuk mengatasi hal itu, saya bikin dua property change attribute. Nah, change attribute ini untuk mencegah error ketika kita melakukan update dan insert data. Nah, terus yang manipulate columns ini adalah untuk gimana cara saya menampilkan data gitu. Supaya seolah-olah nanti saya kan ngodingnya pakai ini ya, product cost ketika manggil di bagian view-nya ya. Pakai produk cost ini, tapi saya bukan pakai view sih, saya pakai data table di sini. Nah, ini produk data table. Nah, di sini ada saya membuat kolom produk cost. Nah, ini teman-teman perhatikan produk cost. Ini nanti akan saya ubah seolah-olah menjadi produk cost gitu ya. Padahal nama kolomnya udah berbeda. Nah, ini tinggal saya ubah aja. Ini kan yang tadinya kayak gini, jadi harga beli kayak gini. Oke, kita coba lagi. Saya enter. Oke. Nah, harga belinya udah kembali semula gitu ya. Jadi 100.000 ya, teman-teman. Begitupun kalau misalnya teman-teman mau ngelakuin di kolom nama produk gitu ya. Misalnya nama produk saya ubah jadi nama produk saya tambahin aja ya, call gitu ya. Nama produk call gitu ya. Oke, kita save. Oke, di sini kita refresh lagi. Seperti apa? Oke, kita tunggu. Nah, ini nama produknya hilang ya, teman-teman. Untuk mengatasinya, ini kita ubah aja. Yang ini ketika kita melakukan proses insert update, ini diubah ya. Oke, yang ini juga diubah karena tadi udah berubah jadi harga beli gitu ya. Nah, yang ini nama produk kita tambahin call aja, nama produk call kayak gini ya. Oke, kita refresh lagi. Oke, udah berhasil, udah tampil gitu ya. Nah, untuk tambah produk, nah yang di change attribute ya, untuk yang tambah produk dan update produk itu kita tambahin di change attribute. Nah, ini coba sebelumnya jangan saya ubah dulu ya. Nah, nanti akan error seperti ini ya teman-teman ya.
kalau misalnya gak kita ubah di bagian situnya. Oke. Oke, fotonya saya upload dulu. Nah, ini saya udah ngubah nama kolomnya ya. Tapi di hardcode-nya itu masih product name gitu ya. Dia ketika melakukan proses ini, proses create seperti ini masih seperti ini, product name gitu ini ya. Oke, ini pasti akan error. Oke, kita create. Nah, di sini dia nge-insertnya sebagai nama produk ya teman-teman ya. Dan ini akan error. Nah, ini jangan khawatir ya teman-teman, ini masih tetap menggunakan parameter request parameter SQL gitu ya. Jadi masih menggunakan binding gitu ya. Placeholder, masih menggunakan placeholder. Nah, ini tinggal kita ubah aja di sini. Ini tambahin nama produk call kayak gini aja. Kita refresh lagi, kita resend. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman, udah berhasil di insert gitu ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini yang tadi udah kita insert gitu ya. Nah, untuk yang update, ketika kita nge-get data pun sama teman-teman. Ini uh, produk name masih tetap ya diambil dari database yang ada di sini. Nah, walaupun tadi saya udah ngubah ya namanya, nama kolomnya nama produk call gitu. Jadi kita bener-bener nggak perlu nih uh, satu persatu untuk merubah dari si nama kolom tersebut. Perihal nama kolom satu berubah, nah kita ngubah semua codingan. Bukan semua codingan sih, kita ngubah beberapa codingan yang lumayan banyak gitu. Nah, dengan adanya fitur ini, beberapa atribut yang ada di model itu yang tadi yang udah saya contohkan, ini akan mempermudah teman-teman ya untuk melakukan update, insert dan read data gitu ya, tanpa merubah codingan dari si view dan controllernya. Kita hanya ubah di bagian modelnya aja. Nah, ini saya coba lakukan update produk dulu ya teman-teman. Oke, kita update. Ini proses ya teman-teman karena ini laptopnya rada sedikit nge-lag ya. Oke, ini produk berhasil terupdate. Kita lihat ya teman-teman. Nah, ini tadi udah saya update, nama produknya saya update, kodenya saya update. Nah, ini nanti akan terupdate juga ya teman-teman. Oke, untuk delete masih tetap sama. Kita menggunakan pencarian datanya pakai primary key ya. Nah, oke, kalau delete masih sama. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman untuk review sedikit nih. Saya membuat fitur untuk mengubah nama kolom dan mengubah dari si model itu gitu ya, tanpa harus hardcode atau menyentuh kode di bagian view dan controllernya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman berminat, nanti saya akan coba kasih source code-nya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.